Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sebuah kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah berjudul Misteri Pintu Bertirai Merah di Warung Makan. Sahabat sebuah kisah, setelah lulus SMA di Sumatera, Rina memutuskan untuk merantau ke Jakarta dengan harapan bisa mengubah nasibnya lebih baik. Menurutnya, sekedar pekerjaan menjadi pelayan resto pun tak apa, karena jika dibandingkan UMR-nya lebih besar di Jakarta daripada wilayahnya dulu. Di Jakarta, ia hanya sendiri karena memang tidak mempunyai sanak keluarga yang bekerja di sini. Sebenarnya, saat ia ingin pergi jauh dari rumah, sang ibu sempat tidak mengizinkannya karena dia anak perempuan dan tidak mempunyai kenalan di kota. Namun karena kegigihannya, Rina menjelaskan semua pasti aman dan tuntutan ia sebagai tulang punggung keluarganya. Akhirnya ibunya pun memberikan restu. Setelah mendapatkan restu, berangkatlah Rina menuju Jakarta. Dan saat ini ia sedang berdiri di sebuah kontrakan kecil di daerah pinggiran Jakarta yang sudah ia survei sebelumnya lewat internet. Kemudian Rina meletakkan satu koper dan kardus yang ia bawa saat itu di depan kontrakan tersebut. Ia diam memperhatikan rumah kecil itu dan mencoba meyakinkan diri jika semuanya akan baik-baik saja. Sebenarnya satu hal yang meyakinkan Rina untuk pindah ke Jakarta, karena ia mendapat kabar diterima pekerjaan di salah satu restoran ternama di ibu kota. Gajinya pun terbilang cukup besar, bahkan melebihi UMR Jakarta saat itu. Setelah membereskan segala sesuatunya, ia mencoba untuk keluar dan berkenalan dengan tetangga sekitar. Di samping kontrakannya, terlihat wanita yang seumuran dengan Rina mengajak mengobrol dan bertanya-tanya. Lantas, Rina menyebut jika sudah mendapatkan panggilan kerja di sebuah restoran yang terkenal. Tanpa disadari, ternyata tetangganya itu sempat dengar restoran tersebut, bahkan orang yang sebelumnya tinggal di tempat Rina pernah bekerja di sana. Namun orangnya sudah pulang ke kampung beberapa bulan yang lalu. Memang dunia sempit sekali, pikir Rina dalam hati. Keesokan harinya, ia tiba di tempat pekerjaannya untuk berbicara dengan bos tentang peraturan selama bekerja dan apa saja tugas Rina di sana. Satu pesan yang paling diingat Rina saat itu, bosnya bilang seperti ini. Ruangan yang tertutup itu jangan sekali-kali ada yang masuk, apapun alasannya, ucapnya. Rina hanya mengangguk karena berpikir mungkin itu ruangan untuk menyimpan uang atau khusus untuk kepala perusahaan. Kalau dilihat pun jaraknya berdekatan dengan dapur paling belakang dan ditutupi dengan tirai berwarna merah. Sebulan bekerja di restoran tersebut, banyak hal yang dialami Rina di sana. Sesuatu yang kadang tidak bisa dijelaskan dan dipercaya banyak orang. Salah satunya, saat itu Rina mendapatkan shift malam. Namun karena sang ibu meminta untuk menelpon, ia memilih menjauh dari kerumunan. Salah satu tempat yang paling pas kala itu, di samping ruangan kosong bertirai merah itu. Sedang asik mengobrol dengan ibunya, tiba-tiba saja Rina berkata, "Siapa itu suara perempuan yang manggil-manggil kamu kayak teriak begitu? Bos kamu bukan?" tanya ibu dalam sambungan telepon. Lantas Rina menengok ke kanan dan kiri, serta memastikan apa ada orang di sekitarnya. Ternyata memang sepi, tidak ada siapa-siapa kala itu. Jantungnya pun berdegup kencang, hingga bulu kuduknya berdiri. Rina memutuskan untuk mengakhiri telepon dan menghubungi ibunya lagi esok hari. Pengalaman lain yang membuat ia bertanya-tanya, yakni mengenai pelanggan resto ini. Banyak sekali rumor yang beredar perihal kelezatan yang hanya dirasakan saat makan di tempat, tetapi saat dibawa pulang, rasanya berbeda menjadi hambar dan basi. Tak sekali dua kali, tapi rumor itu sudah sering terdengar, bahkan keluar dari tetangganya sendiri yang saat itu menitip untuk dibawakan. Kira-kira begini ucapannya, "Kemarin aku ke restomu, itu bakso terenak yang pernah aku makan. Tapi pas kemarin aku bawa, rasanya hambar dan seperti sudah basi. Tidak enak.
ucapnya. Padahal Rina ingat sekali bahwa bakso yang tetangganya makan baru saja dimasak, dan dari resto ke kontrakan jaraknya tidak terlalu jauh. Namun pikiran seperti apa makanan itu diguna-guna atau pakai pesugihan langsung ditepis dari kepala Rina, karena ia tidak percaya dengan hal-hal gaib seperti itu. Kejadian lain yang ia alami ialah saat ada orang tua yang membawa anaknya makan di sini. Tiba-tiba sang anak berbicara dengan lirih. Saat itu pas sekali Rina sedang membereskan meja kotor di samping anak itu. Si anak berkata jika ada kakak berwajah seram sedang mengeluarkan air liurnya di semangkuk bakso yang sedang dihidangkan. Saat mendengar hal itu, Rina buru-buru melihat ke arah yang ditunjuk, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya terlihat pelanggan yang sedang lahap memakan hidangannya. Namun, kejadian hari yang paling membuat Rina berpikir jika benar saja apa yang dikatakan orang-orang di luar sana. Saat ia ingin mengeluarkan sampah keluar, tak sengaja ia melihat bosnya membawa rokok klobot, kopi hitam, bunga setaman, dan ayam utuh beserta menyan diletakkan dalam satu nampan anyaman berwarna coklat. Bosnya membawa benda itu ke dalam ruangan bertirai merah. Saat dibuka, Rina dibuat sangat terkejut hingga terdiam dengan mulut yang terbuka, karena di sana ada sosok wanita yang berpakaian putih kusam, berambut panjang dan kaki yang melayang. Lebih parahnya, wanita tersebut bertubuh tinggi sampai rambutnya menyentuh dinding atap. Saat itu Rina ingin berteriak, namun tidak bisa seperti terkunci rapat-rapat. Tanpa sadar, si bosnya menyadari kehadiran Rina. Sejak saat itu, ia diberhentikan dari pekerjaannya dan dibelikan tiket pesawat untuk pulang kampung ke halamannya. Bosnya berkata, uang gajian akan dikirim setelah tahu jika Rina sampai di kampung. Mau tidak mau, ia menerima hal itu. Tak berselang lama semenjak kejadian itu, Rina dikabarkan sering kesurupan dan sakit-sakitan. Hingga suatu saat tetangganya di Jakarta menghubunginya jika orang yang dahulu tinggal di kontrakan sebelum Rina ternyata sudah lama meninggal karena penyakit aneh. Bahkan menurut orang tuanya, anak mereka sering teriak-teriak menyebut, "Jangan ganggu saya, pergi dari sini," tutupnya. Demikian kisah hari ini. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.